Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Medrianto dengan NIM 200874144. Saya akan menjelaskan materi tentang proses terjadinya gerak. A. Teori kibernetik sebagai landasan teori. Gerak yang dilakukan manusia baik sebagai tujuan, media, proses maupun sebagai perilaku merupakan suatu fenomena yang unik dan kompleks. Pembahasan tentang fenomena tersebut hanya dari sudut suatu disiplin ilmu memiliki kemampuan yang terbatas. Oleh karenanya, untuk menjelaskan proses terjadinya gerak dibutuhkan pengintegrasian berbagai disiplin ilmu pengetahuan seperti psikologi, anatomi, dan fisiologi. Suatu teori yang relevan untuk menjelaskan proses terjadinya gerak sangat dibutuhkan. Hal ini disebabkan karena pengetahuan dan pemahaman terhadap proses terjadinya gerak akan dapat memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap sebagai keperluan yang berkaitan dengan gerak, misalnya untuk mengendalikan dan mengembangkan proses pembelajaran keterampilan motorik. Pada hakikatnya, manusia dibangun oleh 4 komponen dasar, yaitu kognitif, motorik, afektif, dan emosional. Keempat komponen dasar ini dalam penampilan gerak saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Oleh karenanya dikatakan bahwa gerak merupakan implementasi atau penampilan nyata dari hasil interaksi keempat komponen tersebut yang diwujudkan dalam bentuk nyata, yaitu gerak. Lebih jauh dikatakan bahwa gerak yang ditampilkan manusia bukanlah gerak yang buta atau gerak yang tidak bermakna. Berikut ini dikemukakan tentang teori kibernetik yang membahas atau mengkaji secara lebih luas dan lebih rinci lagi. Teori kibernetik merupakan salah satu teori yang relevan untuk menjelaskan proses terjadinya gerak atau aksi-aksi motorik. Teori kibernetik dikembangkan dengan bantuan sebagai disiplin ilmu pengetahuan, antara lain ilmu psikologi dan fisiologi. Pengintegrasian beberapa disiplin ilmu pengetahuan tersebut dalam mengkaji aksi-aksi motorik atau gerak telah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam mengungkapkannya sebagai misteri aksi-aksi motorik manusia. Selanjutnya yang B, konsep dasar teori kibernetik. Hasil telusuran literatur yang berkaitan dengan teori kibernetik dapat ditemukan beberapa konsep dasar. Yang pertama yaitu manusia bukanlah makhluk yang pasif dalam menentukan suatu respon dari stimulus yang datang. Manusia adalah penentu dan pengendali dari respon-respon yang ditampilkan. Yang kedua yaitu manusia merupakan suatu sistem penerimaan, pengelolaan, pengaturan, dan pengendalian informasi, atau bandingkan reader Yang ketiga yaitu teori kibernetik menerangkan tingkah laku dan aksi-aksi motorik manusia sebagai suatu model interne yang dinamis, di mana tingkah laku tergantung pada fleksibilitas dan kemampuan adaptasi reaksi. Yang keempat yaitu pengaturan dan pengendalian aksi-aksi motorik dimungkinkan
karena adanya sistem informasi umpan balik secara berkelanjutan, terutama umpan balik proprioseptif, yaitu umpan balik yang datang dari organ reseptor seperti kinesterik, otot, dan tendon yang langsung memberikan informasi ke pusat susunan saraf. Yang kelima yaitu teori kibernetik, memandang manusia sebagai suatu sistem informasi, artinya dalam menampilkan suatu respon manusia aktif dalam menerima dan mengelola informasi secara internet, yaitu pengelolaan informasi secara berpikir. Hal ini dimungkinkan karena manusia memiliki sistem informasi itu sendiri, yaitu alat-alat, reseptor, dan sistem persarafan. Yang keenam yaitu teori kibernetik, memandang manusia tidak hanya sebagai organismus yang aktif dalam menerima dan mengelola informasi, melainkan juga mampu melakukan reproduksi dari ingatan-ingatan dan pengalaman-pengalaman yang telah dimilikinya. Yang ketujuh yaitu adanya kemampuan manusia untuk memproduksi kembali ingatan dan pengalaman. Dimungkinkan karena manusia memiliki suatu konstelasi penyimpanan ingatan dan pengalaman yang pada suatu saat siap diaktifkan kembali. Yang ke-8 yaitu teori kibernetik yang dibangun melalui pengembangan prinsip-prinsip teori pemrosesan informasi dan komunikasi, dapat digambarkan melalui skema sederhana di bawah ini. Secara umum, skema di atas dijelaskan sebagai berikut. Stimulus, yang diartikan sebagai informasi, merupakan input bagi sistem pemrosesan informasi. Informasi tersebut diterima oleh alat-alat indera seperti mata, telinga, kulit, otot, dan alat keseimbangan yang ada pada bagian dalam telinga. Yang dimaksudkan dengan informasi adalah penjelasan tentang tugas-tugas gerakan yang dilakukan, bagaimana melakukannya, faktor-faktor apa yang harus diperhatikan, dan sebagainya. Setelah pengambilan keputusan tentang bentuk-bentuk aksi motorik yang akan ditampilkan, proses berikutnya adalah proses fisiologi dan biokimia, yaitu pemberian impul tenaga ke alat gerak. Hasilnya adalah gerak atau aksi motorik yang ditampilkan sebagai respon. Baiklah, sekian materi yang saya sampaikan. Kalau ada salah, mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.